Saya mau ngajak malam ini untuk merenung tentang kita sendiri. Ya, teman-teman pernah nggak mikir kita ini ibadah lagi, ibadah lagi, itu buat apa? Apa sih gunanya kita nih? Cuman sekedar kumpul-kumpul, ketemu orang, atau apa sih sebenarnya yang kita cari itu apa gitu? Ya, kalau saya boleh meluruskan, ya, kita ibadah ini kita tuh nyari tempat buat kita besok. Itu titik akhirnya, ya. Tapi banyak orang berpikir, aku ibadah dan aku disembuhkan. Aku ibadah supaya aku diberkati. Itu salah enggak? Enggak. Tapi itu belum sampai ujung, saudara. Jadi kita tuh baru 2-3 langkah. Eman-eman enggak kira-kira? Padahal kita tuh mau dapat 1000 langkah. Nah, saya ingin ngajak teman-teman untuk merenungkan apakah kita itu sudah ngincar tujuan kita ke sana, atau baru cuman ya kayak di tol itu, kalau dari Jakarta sampai Surabaya itu kilometer bisa sampai km 800, kita tuh baru 100 km km 100 tok kita sudah happy. Sayang saudara, karena kita bisa dapat sampai km 800. Ya, nah, artinya apa? Itu tujuan akhir dari kita. Ada dari kita yang bisa menghindar tujuan akhir itu? Ya ada. Kita semua di sini ngantri, baris. Cuma kita tidak tahu siapa yang dulu, siapa yang carry. Ya, kita baris semua di sini, ngantri. Ya, tapi kita untuk kesana itu belum butuh satu hal yang saya ngomong, namanya kesiapan hati. Nah, kita mau jalan sehari semalam, tapi kita belum siap, capek, bisa enggak? Aduh, sampai jalan, bokongku kemeng, kakiku gerigingan, nggak akan pernah bisa. Tapi saat malam ini kita siap, oh besok kita mau pergi sehari semalam, kita persiapkan tidur yang cukup, makan yang cukup, sangu yang cukup, kita akan bisa sampai tujuan itu. Ya, malam ini saya mau bahas 2 poin supaya kita bisa masuk ke kesiapan hati ini. Ya, pertama kita baca di Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Kita baca bareng-bareng. Ya, 3, 2, 1. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Balik lagi ke 13. Ya, kalau di sini Alkitab membuat satu ilustrasi namanya susu. Susu itu makanan anak-anak. Ya, tapi saya sedikit mau geser ilustrasi ini jadi namanya permen. Anak-anak tuh paling seneng namanya apa? Permen. Ya, ini cuma sekedar ilustrasi aja, gambaran. Jadi permen ini membuat anak-anak tuh ketawa, senang, happy. Ini yang banyak terjadi di kalangan orang Kristen.
Saya pernah ada di fase ini, jadi saya cukup mengerti. Ya, kalau susu itu diberikan, wah jemaatnya itu senang semua, saudara. Semua jemaat senang, happy, amin, amin, amin. Ya, tapi masalahnya kalau susu terus, kita tidak pernah jadi dewasa. Saya mau mencoba membedakan istilahnya, namanya susu dan makanan keras. Bukan berarti saya ngomong susu itu salah, enggak. Saya tidak ngomong kalau permen ini salah, enggak. Tapi kita butuh permen, butuh gula. Ini dalam porsi tertentu, dan boleh over. Kalau kita makan permen ini over, yang terjadi apa? Diabetes, sudah. Kita diabetes kok, tidak dapat apa-apa. Tapi firman ngomong, kita butuh makanan keras untuk dewasa. 14 ini. Ya, jadi kalau saya sedikit memisahkan ya, yang namanya susu itu biasanya peletakan dasar iman. Jadi orang percaya, kamu percaya Tuhan, mengaku Yesus sebagai juru selamat, kamu selamat. Ya, sampai di situ. Artinya apa? Wes pokoknya kenal Yesus selamat. Ya, inilah yang namanya dasar iman. Artinya di titik ini, kalau kita puas, ya sampai sini dong. Tapi apakah ini bisa untuk mendewasakan? Ya. Apakah cuma ini dong? Ya. Banyak lagi susu-susu lain yang sering keluar. Apa itu? Berkat, kesembuhan, nubuat. Ya, jadi saya itu dulu saya itu sempat komplain sama pendeta saya. Oh, tempat lain itu KKR, semua KKR. Kok kita tuh kok nggak pernah KKR Tom? Saya itu komplain. Jawabannya apa? Pendeta saya jawab begini, Kenapa? Karena dia tahu saya belum siap mendengar jawaban itu. Dan begitu kita mulai main di tempat ini, dari awal kita melakukan banyak yang namanya KKR, kesembuhan, ini. Tapi masalahnya itu tidak membuat rohani bertumbuh. Hanya menyenangkan, tapi tidak bertumbuh. Nah, titik itu baru saya ngerti. Oh, biar aku komplain bebom ini cuma di Saya baru tahu kenapa. Saya itu cuma makan permen yang sisanya di mulut, selesai. KKR geblak, manifest geblak, sembuh. Sesuk ya wis, mari sudah, tidak mencari Tuhan lagi, selesai. Tapi kita ini butuh sesuatu makanan yang lebih dari itu. Kenapa? Supaya kita ini dewasa. Kalau kita dewasa, kita tidak bisa bertumbuh. Oh, aku sudah kenal Tuhan puluhan tahun, aku sudah melayani puluhan tahun. No, itu bukan standar. Itu bukan standar. Standarnya bukan di situ. Ya. Kalau saya golong ke makanan keras itu apa? Teguran, didikan, hajaran. Itulah makanan-makanan keras. Di mana? Yakobus, Ibrani, Roma, itu banyak makanan kerasnya. Tapi masalahnya banyak gereja persekutuan doa itu mencoba untuk menyenangkan jemaatnya daripada memberikan yang namanya teguran. Karena teguran ini yang belum siap pasti hilang, saudara.
yang tidak siap ditegur, tidak siap dididik. Sesuk meneh aku disindir terus, aku dirasani masa. Padahal makanan ini yang membuat kita dewasa. Makanan ini yang membuat kita tuh bisa tumbuh. Ada satu cerita. Ada seorang aktivis. Aktivis ini sangat luar biasa. Luar biasa. Dia apapun dia lakukan, melayani dia, sosialin firman dia, suruh korban dia, semua dia lakukan. Dan itu dia lakukan tidak di satu tempat, banyak tempat, apapun dia lakukan. Suatu ketika orang ini bersenggolan, beda pendapat, akhirnya berujung tukaran. Kira-kira dengan dia sudah melayani lama, aktivis, apa yang terjadi? Untung, saudara, untung. Akhirnya, wis, aku tidak usah melayani, tidak apa-apa. Aku pindah tempat lain, tidak apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia melayani di tempat lain, melayani di tempat lain. Terus mulai didekati sama yang lain. Ayo toh, mulai main lagi, gini toh, gitu. Aku sudah tidak mau melayani gitu caranya. Loh, masa mau mundur sih dari Tuhan? Enggak, aku di tempat lain tetap mencari Tuhan. Betul tidak jawaban saudara? Aku di sini tidak apa-apa. Tempat lain pun aku melayani Tuhan kok. Tetap mencari Tuhan. Salah tidak saudara? Tidak salah. Dia tetap mencari Tuhan dimanapun tempat, tidak salah. Tapi menurut saya tidak pas. Tidak pasnya apa? Dia tidak mau dididik. Dia tidak mau diproses. Sesuk meneh ketemu orang itu meneh. Artinya apa? Dia tidak mengampuni. Artinya apa? Dia tidak mau menunjukkan kasih, tapi dia hanya mau meletupkan kemarahannya. Maaf. Artinya apa? Dewasa itu tidak gampang, karena kita harus dibenturkan banyak hal. Kita harus diproses banyak hal. Untuk apa dewasa? Orang ini akhirnya apa? Akhirnya pindah tempat lain. Apakah selesai di tempat lain? Tidak, saudara. Ribut lagi di situ, geger sama orang lagi. Pindah lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau berubah. Tetap nyari Tuhan, betul kemana-mana tetap nyari Tuhan. Tapi karakternya tidak pernah diubahkan. Sedangkan inti dari kita mencari Tuhan, inti dari kita mau ngejar tempat ini adalah karakter. Apa itu? Lahir baru. Lahir baru. Dulu saya waktu pertama kenal Tuhan, saya tuh ikut doa cukup rajin doa malam, doain gereja. Saya doa itu mau gini, Tuhan, aku minta selamat buat aku, buat istriku, buat mamaku, buat papaku, buat anakku. Tak sebut satu-satu. Buat temanku, saudaraku, ini tak sebut satu-satu. Minta rezeki ini. Jadi saya itu terus minta terus. Kenapa? Karena saya berawal dari saya berawal dari keyakinan lain, dan keyakinan lain itu kita hanya diajari ke kuburan, kongco minta selamat, kongco minta rezeki ini, kongco aku segala minta terus. Tapi kita tidak pernah diajari untuk namanya memberi, dan itu bertahun-tahun jadi pembentukan buat saya. Pembentukan isinya kayak doa itu jaluk. Ya, jadi di saat saya ini mesti minum susu seperti itu, saya lihat sesuatu yang spektakuler ini, wah senangnya tidak karuan, cocok. Firman ini tidak akan meleset. Seneng banget saya. Wah, ada lihat ada sing
melayani dan spektakuler itu, waduh luar biasa. Tapi saya tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Kekaguman saya hanya sebatas sama manusia. Saya tidak mengagumi Tuhannya, tapi saya mengagumi pelayannya. Wah, simbol sidik geblak. Waduh, luar biasa. Pulang yang tadi ini tidak bisa jalan jadi jalan. Saudara, bertahun-tahun saya ada di fase itu dan saya tidak bertumbuh. Orangnya cuma geleng-geleng no. Wih, kekaguman saya hanya sebatas manusia. Tapi saya tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena saya tidak mengagumi Tuhannya. Sedangkan yang bisa memberi pertumbuhan hanya Tuhan. Ya, bisa ditangkap sampai sini. Kenapa kita harus dewasa? Kita tidak dewasa, kita tidak bisa berbuat. Saya nanam pohon durian, saudara. Ya, pohon durian ini kalau belum tua, belum bisa buah bagus. Bisa dipacu dalam pot itu bisa keluar teh gradul, itu mainannya bakul. Wah, buahnya bisa, tapi begitu dimakan pasti ada rasa yang resep. Ya, jadi durian itu ada kriterianya. Untuk dapat tes dan harga itu ada kriterianya. Pasti kriteria itu tidak akan bisa didapat. 5 standar itu tidak bisa didapat. Kenapa? Karena dia belum dewasa. Jadi untuk bisa berbuah, kita tuh harus dewasa. Untuk dewasa, kita harus bertumbuh. Tapi caranya kita bertumbuh, kita harus mau dengan makanan keras. Makanan keras itu apa aja? Teguran, didikan, hajaran, ya, ego, perselisihan. Kita tuh harus bisa menghindari itu. Di saat kita masih di situ terus, artinya kita hanya butuh susu. Salah tidak susu ini? Tidak salah. Tapi kita jadi kerdil, saudara. Kerdil kita tidak satu tumbuh. Dan ini sekarang banyak dialami buat gereja-gereja yang mengejar jumlah. Kenapa? Karena jemaat ini kalau ngomong berkat, wah, amin, kesembuhan, amin, nubuat, amin. Tapi itu tidak mendidik. Bukan saya ngomong salah, tidak. Itu diperlukan. Kenapa? Karena kita harus tahu ada kuasa Tuhan di itu. Tapi dengan porsi yang tidak berlebihan. Nah, ini masalahnya. Kadang porsi yang berlebihan ini yang membuat kita itu blunder. Mubeng di situ, Pak. Mubeng di situ terus. Begitu doanya tidak terjawab, berkatnya tidak terjawab, mulai ini kering, mulai kecewa ini. Kenapa? Karena kita tidak siap, hati kita tidak siap. Tapi kalau hati kita siap, kita ngerti, oh ini memang belum waktunya Tuhan jawab, oh ini memang waktunya Tuhan didik aku. Ya wis, apapun. Ya, dulu saya doa minta, tapi lama-lama saya berubah doa saya. Saya berubah untuk tidak selalu minta. Dan satu kekaguman saya, apa itu? Doa waktu Yesus mau disalib. Yesus ngomong apa waktu itu? Tuhan, apa itu? Yang ku kehendaki bukan cawan, lalu bukan yang ku kehendaki, bukan kehendakku yang terjadi, tapi terjadilah kehendakmu. Artinya apa? Dari itulah saya belajar doa itu. Bukan yang ku kehendaki, tapi terjadilah
menurut kehendak-Mu. Kita boleh minta, tidak salah, tapi tetap balik ya Pak. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Artinya apa? Tuhan punya rencana buat kita. Kita ikuti, kita masuk rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, ini poin pertama. Poin pertama, saya ingin ajak teman-teman ini dewasa dengan siap makanan keras. Jangan bentik sitik, kesenggol sitik. Aduh, wis selesai. Kita jadi anak-anak. Memang bentik kesenggol itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Piye ngampuni, piye ngasihi orang yang baik sama kita gampang sudah. Tapi kita tetap mengasihi orang yang tidak baik sama kita. Itu yang angel. Tapi itulah tuntutan Tuhan. Itulah yang membuat kita punya karakter benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita masuk poin 2. Poin kedua, fokus pada tujuan kita. Oke, kita baca di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kita itu mau ke Surabaya, tapi kadang sampai Solo itu kita lupa, saudara. Sik, ada sop babi enak. Kita mampir, dan mampir makan kenyang. Habis kenyang, kadang kita tuh ngantuk. Sik. Orang angkringan di Karanganyar, kita lagi ke Karanganyar lagi. Nah, itu kadang kita itu tidak fokus sama tujuan kita. Kita belajar di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Yuk kita baca bareng-bareng. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi tujuan kita ke Surabaya, kita tetap ingat itu, dan itu masukkan dalam mindset kita. Belok sini orang popo, balik lagi. Belok sini lagi, keluar lagi dari Solo, balik lagi. Itu normal, saudara. Ya, saya mau bersaksi. Saya sama istri saya ini berawal dari background berbeda. Saya pacaran sama dia tahun 96. Dia pacaran sama saya juga 96. Ya, cuman bedanya dia sudah kenal Tuhan, saya belum kenal Tuhan. Saya berani ngomong belum kenal Tuhan karena secara KTP saya Katolik, dia Kristen. Tapi saya ini tidak pernah ngerti ajarannya, tidak pernah. Biarpun saya ini sudah ikut Mesdina, saya ikut macam-macam, tapi hati saya tidak ke situ juga. Nah, ini kan kita nih okumene. Okumene ini banyak aliran. Saya tidak ngomong Katolik lebih baik, Kristen lebih baik, atau yang lebih buruk, tidak. Tapi saya mengilustrasikan gini. Kita mau sampai tujuan, kita tuh bisa aja mau naik Honda Beat, Honda Mio, atau naik EV yang lain, itu tidak ada masalah. Yang penting kendaraan ini harus jalan dan kendaraan ini sehat. Dulu saya sama istri saya ini beda agama. Kita mau merit masalah. Warga dia ngomong gini, semua hari baik. Jadi tidak usah menentukan ini itu. Tidak mau kalah saya. Dan semua hari baik, ya wis, aku sih tak pilih hari itu. Karena buat saya tidak semua hari baik. Bayangin saja, keributan demi keributan terjadi. Kenapa? Karena yang dibahas itu bukan tujuannya, tapi sing ditupaki. Nanti ya, saya naik Innova, saya merasa Innova saya sudah paling apik.
wis paling enak, paling segalanya. Dan saya berpikir kendaraan yang lain, wah, Honda CR-V pasti jelek, Suzuki pasti jelek. Kenapa? Karena yang saya naikin. Jadi yang saya bahas itu kendaraannya. Saya tidak membahas tujuannya, tapi saya bahas kendaraannya terus. Wah, keren-keren terus, saudara. Kenapa? Ya, kita punya ego masing-masing. Jadi kita tuh lupa tujuan kita tuh kemana. Tujuan kita mau apa tuh lupa. Sing dibikin apa? Kendaraan. Ya, saya buka toko. Ya, saya buka toko. Ada orang beli, mau tak kirim pakai Grand Max, tak kirim pakai Elsa Pack, atau tak pakai carry. Buat yang beli itu tidak penting. Yang penting apa? Sampai tujuan. Ini yang sering terjadi sama kita. Kita tuh sering bahas apik carry ini, apik Grand Max-nya, atau apik Elsa Pack-nya. Artinya apa? Kita sudah lupa kalau kita tuh harus fokus sama tujuan kita, sehingga kita tuh lupa tujuan kita tuh kemana itu loh. Sing dibahas ya perbedaannya. Ada mobil itu yang jalannya buatan, buatan sekali, tapi juga belum tentu sampai. Kenapa? Bisa selip, bisa jungkel, bisa salah jalan. Tapi ada mobil yang jalannya pelan, tapi pasti sampai. Ini ada plus minusnya. Nah, setelah ditanya kira-kira, wah, tak pikir ini nggak ada ketemu solusi. Akhirnya saya ngalah. Saya belum baptis, dia sudah baptis. Ya oke lah, aku ikut kamu, aku ikut. Akhirnya kita diberkati dengan cara Kristen. Tapi saudara, saya bertahun-tahun tidak tumbuh. Bertahun-tahun saya tidak pernah mau mengenal Tuhan. Kenapa? Karena saya berpikir, wah, tidak benar kabeh pikiran saya. Kenapa? Karena saya punya kebenaran diri. Saya bisa standar diri. Nah, ini loh yang membuat saya pertama dari saat bertumbuh. Ini loh standar ini. Suatu ketika Tuhan izinkan saya kena masalah. Nah, titik ini baru saya mau, ya tak coba sih. Tapi ternyata kita tuh mau jalan pakai kendaraan apapun, ya saudara. Yang penting kendaraan ini sehat. Yang penting kendaraan ini berjalan menuju tempat di mana yang tujuan kita. Bisa tangkap saudara? Tidak ada yang lebih baik. Jangan terus berpikir, wah, ini mobil liburan terbus, mesti tekanan lo cepat. Belum tentu saudara. Bisa jadi juga di jalan karena kebantar. Wah, mobil alon gremet. Oh, belum tentu. Biarpun pelan tetap bisa sampai. Yang penting apa? Harus ada pertumbuhan. Standar kita, kalau yang namanya kita bertumbuh, itu sudah saja. Karena satu-satunya yang bisa memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Jadi standarnya apa? Kalau kita tidak bertumbuh, kita harus introspeksi. Apa sih salah? Apa Tuhan? Aku sih salah. Nanti Tuhan akan tuntun kita. Apa yang harus dilakukan supaya kita tumbuh? Semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mencari yang namanya makanan keras. Wes, nggak pengen sih jenenge permen. Nggak pengen. Ya coba nggak percaya, kita tanya berapa orang tua dikasih permen belum tentu mau. Kenapa? Ya itu makanan anak-anak. Tapi kadang kita itu mesti tidak sadar mencari yang namanya susu. Ya, malam ini kita belajar dua hal.
Satu, kita harus dewasa. Satu lagi, kita harus fokus sama tujuan kita. Jangan sih boten-boten itu buat buat debat, buat ekel-ekelan. Wong namanya tafsir itu bisa beda, yang namanya pikiran orang bisa beda, tapi kita harus menghargai pemikiran orang. Yuk kita ajak teman-teman singkat untuk nyebar. Artinya apa? Artinya kita ini harus bisa dewasa. Ojo menganggap statement kita ini paling benar. Belum tentu. Dulu saya punya standar terus paling benar semua. Berjalannya waktu banyak berubah. Contohnya apa? Ya kayak tadi itu. Wah, terus KKR ini membuat orang bangkit, KKR ini membuat orang wah segalanya. Tapi kita buktikan sendiri, kita melakukan. Yang namanya di sini kita KKR itu sampai capek. Yang jatuh banyak sekali. Tapi yang jadi masalah itu tidak mendewasakan. Ya, kita belajar dua hal. Satu, kita dewasa. Satu, kita fokus pada tujuan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kedua hal ini adalah memikul salib dan menyangkal diri. Ya, ujung-ujungnya untuk kesiapan hati ini kita butuh yang namanya menyangkal diri dan pikul salib.